Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Agus Bagus ya. Kenapa setiap mau menambah jumlah amalan pengasihan mata terasa makin ngantuk, padahal sebelum dan sesudah wiridnya ngantuk nggak ada. Nah, itu nafsu itu seperti itu. Berarti wadah batinmu ya hanya segitu ya. Itu harus dipaksa gitu loh ya. Harus dipaksa. Nanti ketika Anda paksa, itu nanti akan muncul ketagihan gitu loh ya. Muncul overdosis ya. Kelebihan. Kalau sudah muncul overdosis itu sudah tidak ada batasan. Anda mau tambah berapapun tetap ya mampu Anda ya. Ini pernah saya alami ya. Ketika saya mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah ya, tidak pengasihan ya, tapi ya sama saja ya, itu kekurang gitu loh ya, merasa kurang. Jadi dalam satu hari itu saya berpikir hari ini kok terlalu pendek. Ketika saya mengamalkan itu selalu kurang terus, tambah sampai dalam satu hari itu tidak kurang dari 30.000 kali, bahkan lebih. Satu hari 30.000 kali. Itu saya jalani selama 4 tahun tanpa putus. Ya. Jadi seperti kecanduan. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, habis keberhasilan itu akan ada. Ya. Sudah tidak peduli dengan tujuannya, itu tidak peduli. Ya. Tapi asik menikmati zikir ya, wirid yang kita kerjakan. Biasanya seperti itu. Jadi harus dipaksa ya. Kalau Anda ngantuk harus dipaksa. Terus juga komentar saudara Arif ya. Dikasih ilmu pemikat lewat bedak, bacaannya Jawa. Katanya pengasihan buat ngenain cewek. Kok saya semakin dijauhin ya? Doanya bacaannya Jawa. Setelah saya resapi dan hayati kok kayak sering dijauhi teman yang dibenci teman dan dibenci laki-laki. Tapi kalau cewek yang mandang tidak. Tapi kalau laki-laki kayak ada tidak nyaman di dekat saya. Apa energinya negatif? Bacaannya ada gini. Niat ingsun pupur sak tutupi rai. Teko welas teko asih saking kersane Allah. Ini gimana? Ndak apa-apa ya. Hitam atau putih, ini putih ya. Ya tergantung dari diri Anda. Kok perasaan ini jenis pelet, Pak Ustadz. Habis kena belum lama benci. Dan dampaknya kok dibenci orang saja. Saya apa yang harus saya dilakukan? Ya ini sebenarnya sugesti Anda saja. Ya, kalau bacanya niat ingsun pupur sak tutupi rai, artinya kita itu niat wedaan ya, niat pakai wedak ya, sekujur wajah, datang asih teko welas teko asih, datang cinta ya dari kersane Allah, dari Tuhan. Nah, itu positif ya. Jadi ini ya teman-teman ya, kadang kita itu ketika amalan kita itu ya, misalkan ya, ini tidak hanya amalan Jawa saja ya, amalan yang lainnya pun juga sama. Ketika kita itu nggak berhasil, kita itu menyalahkan amalannya. Ya, coba kita periksa perilaku kita gitu loh ya. Ya, amalannya bagus, tapi perilakumu busuk. Ini kan juga bertentangan gitu loh ya. Maka Anda pun juga akan gagal ya. Ketika perilaku kita amalan kita bagus, perilaku kita juga harus bagus. Jadi amalan pengasihan ini juga harus bisa terejawantahkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Jangan kita mentang-mentang kita mengamalkan amalan pengasihan kita seenaknya sendiri. Harusnya ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, energi positifnya itu bisa membentuk karakter Anda menjadi positif. Misalkan semakin welas asih, semakin empati, semakin perhatian. Nah, itu ya, bukan malah ketika Anda gagal menyalahkan amalan pengasihan.
Anda mau pakai amalan apapun tidak akan pernah berhasil kalau Anda punya karakter seperti si Arif ini. Loh ya, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Ya, ketika tidak berhasil, contoh misalkan ya, saya punya suri, tak buat nyisir seperti ini. Tapi ketika saya tidak bisa menggunakan suri ini, ya, apakah karena surinya tidak bisa? Ya bukan toh. Tapi karena kita tidak bisa menggunakan suri tadi. Ya, itu akan lebih bijaksana. Terus mengomentari saudara Tika ya, Tika Muhafido. Saya mulai puasa bila ruh ambil yang ringan di sebelum puasa mutih ya Ustaz. Saya tadi malam saat mengamalkan pengasihan surat Yusuf ayat 4, hati saya merasa bahagia. Saya sudah visualisasikan sesuai arahan. Saat mengamalkan hanya fokus untuk bacaannya dan yakin pada Allah. Hanya tadi malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Ada kebahagiaan saja dalam hati. Kenapa ya Pak Ustadz? Saya mengamalkan di pukul 2 malam. Sebelumnya saya mandi dulu supaya segar. Dan selesai pukul 4. Tapi semalam itu dari pukul 2 lebih cepat selesainya. Setengah jam. Yaitu pukul 3. Apakah saking semangatnya dan saya merasa lebih terbang. Saat mengamalkan, saya amalkan sebanyak 1000 kali. Lah itulah ya. Kalau kita sudah bisa masuk penghayatan penjiwaan, hitungan itu sudah ringan gitu loh ya. Ya mungkin kalau misalkan orang katakanlah tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, hitungan 1000 itu seperti berat. Tapi kalau Anda sudah bisa masuk alam penjiwaan penghayatan 1000, 2000, 10.000 itu tidak berat. Ya, karena Anda akan masuk dimensi energi. Dimensi yang Anda ini secara fisik ya, nafsu itu sudah terkendali. Jadi alam fisik kita itu sudah tidak merasakan. Kita sudah masuk alam penjiwaan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Lakukan terus. Nikmati itu. Sampai Anda lupa dengan tujuanmu. Lupa. Artinya sudah tidak terobsesi lagi. Tapi Anda asik menikmati ya, proses itu. Nah, itu biasanya keberhasilan sudah dekat. Ya, tapi kalau Anda katakanlah masih terobsesi dengan hasilnya, keberhasilan itu malah semakin jauh. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.